Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar. Ayat inti, Markus 1 ayat 15, Markus 4 ayat 11 dan 26 dan 30. Fokus pelajaran, Daniel 7 ayat 27, Daniel 9 ayat 25 sampai 27, Markus 1 ayat 15, Markus 4 ayat 11 sampai 32. Pendahuluan. Saat kita mempelajari perumpamaan Yesus dalam Markus 4, kita memperhatikan sebuah motif penting, kerajaan Allah. Tema ini diperkenalkan pertama kali dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Yesus datang ke Galilea, memberitakan Injil Allah dan berkata, "Waktunya telah genap, dan kerajaan Allah sudah dekat." Apa arti penting kerajaan Allah seperti yang digambarkan dalam Markus? Pencarian jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi topik utama pembahasan minggu ini. Pemahaman tentang motif ini dan maknanya akan membantu kita lebih memahami perumpamaan Yesus. Tema pelajaran minggu ini akan mengulas tema-tema penggenapan waktu dan kerajaan Allah pada bagian-bagian tertentu dari Injil Markus. Kajian kami meliputi dua bagian, yaitu 1. Singgungan kerajaan Allah pada kitab Daniel. Pada bagian ini, kita akan mempelajari kemungkinan konteks ungkapan dalam Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap. 2. Kerajaan Allah dalam Injil Markus. Bagian ini mencakup analisis kontekstual mengenai ekspresi kerajaan Allah, seperti yang ditemukan dalam Markus 1 dan 4. Bagian 2, komentar, gagasan tentang kerajaan Allah menjadi menonjol sejak awal Injil Markus. Markus 1 ayat 15 menyatakan, waktunya telah genap, dan kerajaan Allah sudah dekat. Referensi lain yang berkaitan dengan kerajaan Allah antara lain Markus 4 ayat 11 dan 26 dan 30, lalu Markus 9 ayat 1 dan 47, Markus 10 ayat 14 dan 15 dan 23 sampai 25, Markus 12 ayat 34, dan Markus 14 ayat 25. Oleh karena itu, kerajaan Allah merupakan tema yang berulang dalam Injil Markus. Singgungan kerajaan Allah pada kitab Daniel, penglihatan Daniel 7 secara eksplisit menyajikan tema kerajaan Allah. Anak manusia, menurut Daniel 7 ayat 13-14, menerima sebuah kerajaan dan berbeda dari kerajaan-kerajaan duniawi yang dijelaskan pada awal pasal ini, adalah kerajaan yang tidak akan binasa, Daniel 7 ayat 14. Penglihatan surgawi ini adalah tentang anak manusia dan kerajaan. Lebih jauh lagi, ini berhubungan dengan adegan duniawi di mana tanduk kecil mempunyai kekuasaan atas bumi dan khususnya atas orang-orang kudus Tuhan. Setelah itu, anak manusia datang kepada yang lanjut usianya untuk penghakiman. Daniel 7 ayat 26 menyatakan, pengadilan akan duduk, dan mereka akan mengambil alih kekuasaannya. Dengan demikian, kuasa penganiaya terhadap orang-orang kudus akan kehilangan kekuasaannya. Adegan dalam kitab Daniel ini mewakili sebuah titik balik dalam sejarah rencana keselamatan yang menggambarkan pembenaran umat Allah dan akhir dari kedaulatan tanduk kecil. Kemudian kerajaan dan kekuasaan serta kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada umat, yaitu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, Daniel 7 ayat 27. Mari kita pertimbangkan implikasi penting dari peristiwa-peristiwa di masa depan ini. Pertama, tanduk kecil akan kehilangan otoritasnya atas orang-orang kudus.
Kedua, penghakiman berarti pembenaran umat Allah. Orang-orang kudus. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang terisolasi, terbatas pada alam surga saja. Kerajaan Allah mencakup orang-orang kudus. Dengan kata lain, ini adalah kerajaan umat Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kerajaan Allah menjadi nyata bagi manusia, seperti Daniel, Markus, dan kita? Daniel membantu kita menjawab pertanyaan ini dengan mencerahkan pemahaman kita mengenai aspek inti dari pendirian definitif kerajaan Allah. Aspek inti ini adalah intervensi dari Mesias Sang Pangeran, Daniel 9 ayat 25. Daniel menjelaskan bahwa, pada akhir nubuatan 70 minggu, Mesias akan disingkirkan, Daniel 9 ayat 26. Dan dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu, tetapi pada pertengahan minggu itu dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan sajian, Daniel 9 ayat 27. Yesus menghentikan pengorbanan orang Lewi karena dialah yang menjadi korbannya. Dengan demikian, penduduk kerajaan dibeli dengan darah Mesias, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Petrus juga menambahkan poin penting lainnya dalam garis waktu ilahi ketika dia berkata tentang Yesus, sebab sebelum dunia dijadikan, dia telah dikenal sebelumnya, tetapi pada akhir zaman ini dia telah muncul demi kamu, 1 Petrus 1 ayat 20. Ungkapan dia telah menampakkan diri pada akhir zaman ini memberi kita wawasan penting dalam memahami Markus 1 ayat 15, yang sekarang akan kita bahas di bagian selanjutnya, kerajaan Allah dalam Injil Markus. Markus 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa Yesus datang ke Galilea, mewartakan Injil Allah, dan berkata, waktunya telah genap, dan kerajaan Allah sudah dekat. Ayat-ayat ini memberikan banyak elemen penting untuk kita pertimbangkan. Pertama, hakikat pemberitaan Yesus adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah secara eksplisit disebutkan dalam Matius 4 ayat 23. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mewartakan Injil kerajaan. Kedua, isi proklamasinya berorientasi pada eskatologis, waktunya telah genap. Kapan yang dimaksud Markus di sini? Ini pastilah saat minggu terakhir dari nubuatan 70 minggu di Daniel 9. Dalam Markus 1, penulis tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu kerajaan Allah, melainkan menawarkan kepada kita beberapa wawasan berharga, dalam Markus 4 dan pasal-pasal berikutnya, mengenai sifat kerajaan ini. Markus juga menyajikan kerajaan Allah dalam kerangka waktu yang bersifat nubuatan. Mungkin karena alasan itulah, Injil Markus dikenal sebagai Injil zaman penggenapan. Bagaimana seharusnya kita memahami ungkapan kerajaan Allah sudah dekat? Bahasa Yunani yang digunakan Markus dalam Injilnya memberi kita beberapa petunjuk. Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam bahasa Yunani berbunyi, pepertaiho kairos kaingiken habasileia toutou. Konjungsi kai sebagian besar dikenal sebagai elemen penghubung antara dua kata atau klausa, dan terjemahan yang umum adalah dan dalam kasus tersebut. Namun, kai dapat berfungsi sebagai partikel penjelasan, yang biasa disebut eksegetikal kai. Artinya suatu kata atau klausa dihubungkan melalui kai dengan kata atau klausa lain. Untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dan sebagainya. Oleh karena itu, kai dapat diterjemahkan dengan yaitu.
Jadi, jika penggunaan KAI dalam Markus 1 ayat 15 bersifat eksegetis, maka kalimat tersebut dapat dibaca sebagai waktunya telah genap, artinya, kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kata lain, datangnya kerajaan Allah berarti penggenapan waktu yang dibicarakan oleh Daniel. Dalam hal ini, Yesus Kristus mempersonifikasikan kerajaan Allah, dan penafsiran ini sesuai dengan sudut pandang pragmatis Markus. Dalam Markus 1, kerajaan Allah adalah kerajaan Yesus Kristus, yang datang sesuai dengan agenda kenabian ilahi untuk mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Jadi, kerajaan Allah menyiratkan penebusan dan pemulihan umat manusia. Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah akan datang, dan dia menjawab, "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu." Lukas 17 ayat 21. Paulus juga tampaknya mendukung pandangan ini ketika ia menulis, "Tetapi ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya, supaya dia dapat menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, agar kita dapat diangkat menjadi anak laki-laki dan anak perempuan." Galatia 4 ayat 4 dan 5. Yesus menghimbau para muridnya untuk mempercayai Injil tentang kerajaan, dan bertobat. Kata kerja metanoe, selain berarti bertobat, juga berarti bertobat, dan ini merupakan suatu prasyarat untuk mengalami pemerintahan Allah. Segala sesuatu mengenai pewartaan Yesus berpusat pada hal ini. Orang-orang diajak untuk percaya dan menerima Injil Kerajaan. Hal ini menjadi prioritas dalam orientasi pelayanannya. Misalnya, Yesus mendesak murid-muridnya, "Mari kita pergi ke kota lain yang terdekat, supaya aku juga dapat mengabar di sana, karena itulah sebabnya aku datang." Markus 1 ayat 38 penekanan ditambahkan. Dalam konteks inilah kita hendaknya membaca perumpamaan dalam Markus 4 dan seluruh kitab Markus. Artinya, kita harus membacanya sebagai pencerahan akan misteri kerajaan Allah, Markus 4 ayat 11. Kata benda Yunani misterion menyiratkan isi dari apa yang belum diketahui sebelumnya tetapi telah diungkapkan kepada kelompok tertentu atau konstituen terbatas, rahasia. Rahasia kerajaan sorga telah tersingkap pada kedatangan Yesus, Matius 13 ayat 11. Yesus sendiri menjelaskan bahwa tidak ada misteri dalam pesannya, tidak ada yang tersembunyi, kecuali untuk diungkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang dirahasiakan, melainkan akan terungkap. Markus 4 ayat 22. Rahasia kerajaan ini, yang bukan lagi rahasia karena telah disingkapkan, tidak akan dapat dipahami oleh semua orang. Injil, benihnya, tersebar di semua jenis tanah, namun sayangnya, tidak semua tanah memberikan hasil yang sama. Markus 4 ayat 3-20. Perkembangan rohani dalam kerajaan Allah serupa dengan proses pertumbuhan tanaman. Tanah menghasilkan tanaman dengan sendirinya, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir yang matang pada bulirnya. Markus 4 ayat 28. Perkembangan ini juga mencakup pemanenan buah-buahan. Sekarang, jika panen sudah memungkinkan, segeralah ia mengayunkan sabitnya, karena musim panen telah tiba. Markus 4 ayat 29. Yang tersirat dalam gagasan ini adalah gagasan berikut, sebelum Kristus mengumpulkan orang-orang untuk kerajaannya dalam penuaian akhir di akhir zaman. Pertama-tama dia perlu menaburkan benih Injil ke atas tanah. Markus 4 ayat 26. Kerajaan Allah tampak kecil pada awalnya, benihnya terlihat tidak berarti.
Tetapi, bila ditanam, ia tumbuh besar dan menjadi lebih besar dari semua tanaman di kebun, dan membentuk cabang-cabang yang besar. Markus 4 ayat 32. Penggenapan waktu yang dibicarakan oleh Markus dalam Injilnya dimulai ketika kerajaan itu tiba dalam pribadi Yesus Kristus pada kedatangannya yang pertama. Kristus yang berinkarnasi adalah inti dari Injil Kabar Baik. Di setiap desa yang menyambut Dia, Yesus datang untuk memberitakan kerajaan itu. Dia datang untuk menaburkan benih itu ke dalam tanah setiap hati. Meski kecil pada awalnya, kerajaan itu akan menjadi besar pada akhirnya. Yesus mendorong orang-orang untuk menerima kerajaan itu dalam keadaan mereka saat ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10 ayat 15. Dengan kata lain, Juru Selamat mengimbau orang-orang pada zamannya dan zaman kita untuk hidup dalam kerajaan sebagai pengalaman masa kini. Namun, Yesus Kristus berpendapat bahwa akhir zaman masih akan datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum buah anggur itu lagi, sampai pada hari aku meminumnya, yang baru, di dalam kerajaan Allah. Markus 14 ayat 25. Eskatologi Markus sadar akan fakta bahwa akhir zaman masih akan datang. Namun, Markus ingin menekankan kerajaan dan tahap awalnya, atau pengalamannya saat ini. Pada masanya, bagian 3, penerapan kehidupan. 1. Ellen G. White menyatakan, semua yang menjadi warga kerajaan Kristus, katanya, akan memberikan bukti iman dan pertobatan. Kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan akan terlihat dalam kehidupan mereka. Mereka akan melayani yang membutuhkan, dan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka akan melindungi mereka yang tidak berdaya, dan memberikan contoh kebajikan dan kasih sayang. Jadi para pengikut Kristus akan memberikan bukti kuasa transformasi Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan, belas kasihan, dan kasih Tuhan akan terlihat. Kalau tidak, mereka seperti sekam yang dibuang ke dalam api. Dalam buku The Desire of Ages halaman 107. 2. Mintalah anggota kelas untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut dengan mengingat kutipan di atas. 3. Bagaimana Anda mengalami kerajaan Allah sekarang? 4. Apa reaksi orang-orang terhadap kedatangan Yesus pertama kali? 5. Bagaimana Anda memandang reaksi dan tanggapan orang-orang terhadap gagasan kedatangannya yang kedua kali? 6. Mengingat perbandingan ini, ajukan pertanyaan berikut kepada anggota kelas Anda. Seberapa pentingkah kerajaan Allah bagi pemberitaan Injil pribadi Anda?